Gue Billy, kali ini gue bakal ngasih tutorial kepada kalian para pemula untuk memulai mana sih cara edit video di Adobe Premiere. Di sini gue bakal ngasih cara dari pertama kalian buka sampai kalian bisa ngerender dengan hasil. Ya gue mungkin ngasihnya agak simple lah, jadi nggak terlalu sulit. Yang penting kalian tahu fungsi dasar dan tools apa aja yang bakal digunain di Adobe Premiere Pro. Oke, kita langsung aja ke kelas video 1. Oke, langsung kita mulai buka aplikasi Adobe Premiere Pro. Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro CC 2018. Dan untuk software editing video, dia itu membutuhkan spek yang lumayan bagus ya. Sebelumnya gue pernah pakai laptop, itu speknya i5 7200 dengan RAM 8GB dan VGA nya 2GB, pakai Nvidia berapa ya, GeForce 930. Nah kebetulan sekarang gue record pakai komputer ya, karena gue ngerasa udah kurang banget spek, jadi gue sekarang upgrade lah. Jadi biar lebih agak enteng, gue pakai Intel i7 6700 dengan RAM 16GB dan menggunakan Nvidia GeForce GT 1030 4GB. Dan jangan lupa untuk editing video butuh yang namanya SSD. SSD itu jenis hard disk yang udah nggak pakai piringan dibandingkan HDD. Di SSD mungkin bisa 3 kali lipat lebih cepat lah. Itu ngebantu banget. Jadi setinggi apapun prosesor lo, kalau belum SSD itu ya menurut gue masih kurang lah. Oke, langsung aja kita lanjut. Ini tampilan awal ketika kalian setelah buka Adobe Premiere Pro. Di sini ada New Project, Open Project, New Team Project, Open Team Project. Langsung aja kalian klik New Project. Nah, di sini ada name-nya. Ini bakal kalian ganti. Kita ganti aja belajar Adobe Premiere Pro. Oke. Nah, untuk settingnya di sini udah setting default sih. Cuma di sini gue pakai capture formatnya HDV. Dia ada dua DV, gue pakainya HDV. Oke, scratch ini setting nih, biarin aja, abaikan. Nah, ini locationnya bakal lo save, jadi save kerjaan lo istilahnya ditaruh di user atau lebihnya di dokumen Adobe Premiere 12. Oke, ini bisa kalian cara terserah mau taruh mana ya. Oke, kita langsung aja klik OK. Nah, di sini tampilan awalnya ya, ini masih kosong semua. Karena apa? Karena kita belum membuat project. Sini ada yang bisa kita sebut library lah, atau di sini bilang project. Dan di sini timeline, sini untuk edit setiap footage. Di sini ada footage video atau ada kita masih masukin audio. Di sini ada previewnya. Nah, di sini ada effect dramatic color, dan ini bisa kalian sesuaikan di Windows Workspace. Nah, ini bisa kalian sesuaikan, dan ini tab-tabnya ya. Kayak efek, di sini ada audio clip, semuanya marker, semua template. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk memasukkan video atau import video, di sini disediakan di bagian file import. Tapi gue nggak nyaranin untuk import file dari sini. Karena apa? Karena ini bakal bikin komputer lebih berat. Jadi saran gue, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang ingin kita buat. Contohnya sini gue nyiapin video. Oke, masuk lagi ke tim. Nah, jadi buat import video kita cukup dengan cara drag and drop, maksudnya tarik dan drop ke sini. Contohnya kita buka tadi foldernya, kita masukin. Nah, kita tarik aja, taruh sebelah sini, copy. Ini otomatis importing file. Untuk file video, untuk file audionya ini gue cari dia musik ya, disini gue masukin. Nah, kita udah punya bahannya nih. Oke, kita langsung mulai editing aja. Di sini timeline kita tanggal drag and drop. Nah, ini udah kelihatan nih previewnya nih, yang video kalian bakal edit. Sini musiknya. Nah, ini udah bisa kalian play nih. Kita udah masukin musiknya di videonya. Kebetulan video ini belum ada audionya.
pengen tahu kalau misalnya kita masukin video yang ada audionya, karena ini gue pakai drone ya, jadi nggak ada file musiknya. Kita coba tarik. Nah, kita masukin, kita tarik. Nah, di sini kenapa audionya nggak keluar, karena ini kita nggak aktifin. Jadi kita hapus aja, langsung delete, kita aktifin. Oke, kita tarik. Nah, di sini file video dan ini file audio. Ini udah musiknya. Coba kita play dulu ya, walaupun acak-acak, yang penting kita kalian tahu. Oke, coba ini ada suara. Kita mute dulu. Oke, sekarang coba kali kencang banget suaranya ya. Kita bisa setting, tinggal klik satu kali. Di sini ada efek control, tinggal kalian klik efek controlnya. Nah, di sini ada level nih. Nah, yang biru-biru ini namanya, kalau di sini disebutnya toggle animation ya. Kalau untuk sederhananya ini kita anggap stopwatch. Coba kalau misalnya kita turunin. Nah, di sini akan timbul titik yang disebut namanya keyframe. Ini bisa kita perbesar, tinggal tarik aja. Ini keyframe. Atau kalau kalian itu tinggal klik di keyboard itu di bawah escape ada yang garis mana gitu kan. Nah, ini buat ngezoom ya. Tinggal cari aja bentuk kayak gini. Nah, ini ngezoom. Nah, ini kita bisa mainin. Nah, fungsi dari keyframe ini kita menyesuaikan kayak stopnya ya. Jadi kita stop di sini itu minus 23. Kalau kita geser, misalkan kita pengen suaranya lebih turun lagi, kita turunin ke level minusnya 33. Nah, di sini pasti suara akan makin lambat, makin turun. Coba kita spasi ya. Spasi itu untuk ngeplay. Nah, kalau cepat. Terlalu cepat ya, gitu gini. Oke, contohnya kita hapus aja, delete. Kita pakai di sini minus 5. Nah, jadi berasa nih turun volumenya. Ikutin tuh. Nah, di situ udah minus 33. Kenapa di stop? Karena nggak ada tambahannya. Coba kita tambah lagi, kita naikkan lagi misalnya ke minus 20. Oke, kita coba ya di sini ya. Nah, ini volume naik, dia naik. Oke, jadi itu fungsi keyframe ya. Jadi kalau misalnya di sini kita nggak aktif, disasnya udah delete, oke. Nah, di sini dia bakal stabil di minus 20. Jadi kita bisa mainin volume suara, entah itu kita saat editing suara atau musik, bagian kita ngomong musik bisa dipelanin. Oke, nah di sini ada juga fitur-fiturnya nih. Fungsi ini disebutnya link selection. Maksud link selection itu ini kan video dan audionya selalu ikutkan, tapi kalau ininya kita nonaktifkan, otomatis dia akan terpisah. Nah, tuh audionya bisa misah. Tuh, kita aktifkan lagi. Nah, dia pasti ngikutin. Nah, di sini ada fungsi cut. Cut itu ada di sebelah sini. Razor tool atau tombol C pada keyboard. Nah, fungsinya itu untuk motong. Jadi kita mau sampai mana video yang kita ingin tampilkan, tinggal potong aja. Dan di sini kita kembali ke kursor untuk arah atau tekan tombol V pada keyboard. Kita bisa tinggal geser. Kita bisa adjust ya. Oke. Misalkan kita taruh sini. Nah, fitur lainnya kita bisa pakai speed ya. Jadi misalkan speednya kita pengen cepetin nih, kita tinggal klik kanan aja. Sini ada yang namanya speed atau duration. Nah, di sini 100% tuh tandanya untuk kecepatan normal.
kalau misalnya kita pengen lebih lambat, karena video ini saya record pakai 60 fps, jadi masih bisa kita turunkan ke 50% atau 2 kali lebih lambat. Oke, contoh kita play. Jadi lebih lambat ya. Oh iya, untuk sedikit informasi, kalian untuk bermain di video kalian harus mengerti yang namanya itu FPS atau frame per second. Nah, untuk standar perfilman itu biasanya pakai 24 fps, ada 25, ada 30 fps. Jadi kalau kalian pakai record 60 fps tapi kalian down ke 50%, otomatis jadi video tersebut dibagi dua. Jadi 60 dibagi 2 itu jadi 30 fps. Jadi hasil tetap smooth. Kecuali kalian record dengan 30 fps, itu ada kemungkinan sedikit kayak patah-patah gitulah. Oke, nah untuk gimana nih namain efek-efeknya? Nah, untuk efek kalian bisa lihat sebelah sini. Nah, untuk efek-efek banyak lah di internet, itu ada plugin preset-preset free-nya ya. Contoh kalau kalian pengen pakai transisi lebih bagus, kalian gunakan fitur yang ada di sini. Sini ada namanya, kita buat new item, pakai adjustment layer. Adjustment layer tuh mungkin kalau di After Effects kayak no object ya. Nah, adjustment layer, oke. Kita taruh sini. Nah, jadi fungsinya biar lebih halus ya. Nah, ini kita pindah kosong kan. Coba kita tahu pakai efeknya yang zoom. Kita pakai mosaic canvas no beverage. Coba kita pakai smooth zoom out, kita taruh di sini. Nah, jadi dia ntar ngezoom, nah ngezoom in, zoom out. Nah, coba kita play. Yuk, 3, 2, 1. Nah, ini nggak halus, kita bisa sesuaikan lagi. Kita kecilin aja sedikit. Nah, jadi jangan terlalu panjang ya. Coba. Yuk, 3, 2, 1. Yuk, 3. Kalau misalkan efeknya kurang cocok, kita coba ganti, tinggal delete aja di sini. Delete, kita ganti lagi spin clockwise. Sini ada lagi seamlessnya, film roll, lens distortion, warp transition. Coba kita pakai warp transition. Nah, oke. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Jalan. Ini kan kalian kalau record video itu kan ada suaranya nih, jadi kita copotin aja audionya biar lebih enak. Jadi langsung kita masuk ke musiknya aja, kita lihat. Oke, jadi hilang. Nah, di sini karena kayak saya pakai spek yang udah agak lumayan, jadi videonya masih preview lancar. Dan untuk kalau misalnya kalian di sini warnanya udah merah, itu bakal memperlambat si preview, alias kalian nggak bisa ngeliat hasilnya. Nah, di Premiere itu disediakan namanya yang disebut render into what. Itu ada di sequence, pilih render into what. Nah, fungsinya ini dia kayak pre-render gitu, jadi nge-render, jadi kita bisa lihat previewnya dengan jelas normal. Oke, kita render langsung aja ya. Jadi ini pre-render. Nah, ini mulai berubah tuh, mulai hijau berarti udah lancar aja ya, pokoknya lah. Jadi memang kalau untuk editing video butuh modal yang lumayan, tapi bukan berarti kalian harus tunggu. Kalian tetap masih bisa berkarya sambil kalian bakal tahu kebutuhan kalian tuh seperti apa, dan pelan-pelan kalian bisa build custom
Kita lanjut ke fitur motion. Motion itu ada pergerakan, kita bagian video. Nah, di sini saya akan kasih sedikit pengetahuan mengenai motion. Sini ada position, scale, rotation, insert point, anti flicker, opacity. Oke, position di sini standar 960 per 540, berarti 960 dikali 540. Lebar 960, tingginya 540. Scale 100%. Di sini opacity 100%. Jadi contoh kita scaling. Nah, scale itu maksudnya untuk memperbesar. Nah, misalkan dari sini kita mau memperbesar ke memperkecil, karena stopwatchnya atau animationnya kita nggak aktifin, kita aktifin, jadi dari besar ke kecil. Nah, dia keyframe-nya ya. Jadi kalian perlu ingat fungsi keyframe. Di sini saya mau normalin ke 100%. Jadi dari ngezoom jadi zoom in jadi zoom out nih. Oke. Jadi di sini berubah ya. Gede kecil ya. Nah, di sini opacity itu untuk ya udah pada tahu mungkin ya. Nah, itu jadi opacity fungsinya 100%. Oke, ini udah selesai. Kita contoh, kita lari ke tahap yang disebutnya, kita cukup render sedikit aja ya. Oke, kita potong, delete, langsung delete. Oke, kita langsung ke render. Cara render di sini ada di file, export media, atau di keyboardnya kita bisa tekan Ctrl plus M ya. Nah, kita masuk sini. Nah, untuk formatnya di sini udah disediakan dari Adobe Premiere Pro-nya langsung. Sini format untuk saya sarankan pakai H264 ya. Nah, untuk source-nya ini bisa high bitrate, ini bagus untuk kalian render. Cuma kalau untuk di handphone, rata-rata handphone yang spek tinggi baru bisa memutar dengan lancar ya untuk high bitrate ini. Jadi saya sarankan kalau kalian record dengan Full HD dan ingin punya output Full HD, pakai aja yang YouTube 1080. Saya lebih sering pakai ini. Nah, itu 1080 HD. Nah, di sini ada yang namanya frame rate. Frame rate itu nanti kalian belajar lagi, kalian bisa banyak perbedaan antara 24 fps, 3 fps dan 6 fps. Nah, di sini saya mau outputnya itu jadi 3 fps, jadi tinggal kalian centangnya ini, kalian unchecklist. Nah, di sini kita bisa ubah ke 30 fps. Nah, saya bisa pakai 29,97. Oke. 9,97. Nah, presetnya otomatis berubah ke custom nih karena udah beda, tapi dia tetap simpan dengan Full HD. Tapi kalau kalian nggak mau ngubah ini, udah cukup kalian ganti aja di YouTube 1080. Ini udah cukup banget. Ini frame sampling, dan di sini kalian output name-nya bisa diubah, tinggal klik satu kali aja. Tapi saran saya agak sedikit hati-hati ya kalau kalian di sini terburu-buru. Biasanya Adobe Premiere tuh suka not responding. Nah, itu bagian kesel. Dan jangan lupa kalian harus save selalu file atau task-task yang udah kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya not responding, file kalian tetap aman ya. Jadi tugas kalian save mana, dan itu wajib banget save. Setiap sudah selesai save. Nah, di sini kita bisa pindahin sesuai folder yang kita mau, tapi saran saya folder ikutin aja yang ada di Adobe Premiere. Nanti kalau kalian nggak sesuai, tinggal bisa pindahin secara manual aja langsung di Explorer ya. Oke, ini kita ganti namanya, belajar Adobe Premiere Pro. Save. Nah, langsung kita ekspor sebelah sini dan tunggu beberapa saat. Nah, ini render saya lumayan cepet ya karena speknya udah lumayan dibanding pakai laptop. Aduh, berat banget. Oke, udah selesai ya. Oke, coba kita lihat video yang sudah kita buat tadi. Taruh di video belajar Adobe Premiere. Oke, kita play.
Oke, cukup sekian ya dari kelas video 1 yang udah gue bikin. Itu adalah cara ngedit-ngedit sederhana yang jadi nanti kalian bisa explore lagi. Dan di video berikutnya gue bakal ngasih beberapa teknik-teknik kayak transition, masking, speed ramping. Nanti akal gue upload di video selanjutnya. Jadi kalau untuk kalian punya pertanyaan atau tanggapan, tinggal komen aja di bawah. Kalau kalian suka video ini, tinggal kalian like, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk para yang masih pengen banget belajar jadi videographer atau editor yang kalian suka. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Billy Alfa. Thanks for watching. Goodbye.